Oke teman-teman, jangan lupa tekan jempol ke atas, komen dan share videonya, dan jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis, dengan kalian subscribe, kalian mendukung channel ini untuk terus bikin video dan bikin karya yang terbaik buat kalian semua. Oke guys, sekarang ini cara menstarter mobil ya, gampang saja. Putar kunci ke arah ACC dan pastikan persneling ini harus selalu kosong. Caranya menguji seperti ini berarti kosong. Sekarang kita tinggal putar ini ke depan. Oke, udah bunyi. Lalu ini untuk memutar AC seperti ini. Nah, udah dingin ya. Nah, oke guys. Sekarang ini saya mau berbagi info tutorial cara mengemudi yang baik dan benar. Itu adalah kita harus punya target. Yang namanya target itu kita mengemudi harus mencapai tingkatan yang paling bagus, tidak merugikan orang lain, dan cara mengemudi kita juga harus bagus tanpa adanya kesalahan. Nah, apa yang perlu diperhatikan adalah ketika kita mau berjalan, kita harus pastikan depan, kiri, depan, belakang itu harus tidak ada gangguan ya. Kita pastikan spion kanan, spion kiri kita lihat dulu. Kalau perlu kita sesuaikan dulu, kanan kiri sudah sesuai dengan pandangan kita atau belum. Ini juga perlu nih, kamera spion ini ya, kita harus pastikan itu supaya bisa masuk ke dalam area mata kita. Kalau itu udah fix, kita harus pastikan kita mau maju atau mundur. Kalau kita maju, kita harus lihat spion kanan kiri ya, tidak ada mobil, tidak ada motor. Lalu kita harus pakai sen ya, sen kiri dan kanan itu pilihan mau ke kanan atau ke kiri. Dan jangan lupa harus pakai safety belt. Ya, kita pakai safety belt seperti ini. Nah, dan langkah awalnya adalah cara hanya kita harus memastikan caranya itu harus sesuai dengan kita menginjak gas dan kopling itu harus sesuai. Cuman itu aja yang perlu kita perhatikan, kita latihan dulu untuk caranya mengendalikan mobil itu seperti itu. Hanya untuk gas sama kopling itu kita perhatikan supaya mobil tidak mati ketika mau maju ke depan atau mundur ke belakang. Nah, langkah awal adalah handrem harus pada posisi on ya. Lalu kita injek kopling. Nah, injek kopling ini kita harus langsung menyesuaikan kopling ini mobilnya dalam atau pendek. Nah, seperti itu ya. Kita injek kopling, kita masukkan gigi 1. Nah, harus diamati juga, harus diperhatikan juga dalam menginjek apapun dalam mobil ini. Semua mobil manual itu pasti menginjak rem, menginjak kopling, apapun itu hindari menginjak terlalu lama. Jadi kopling juga kalau bisa seperlunya aja menggunakan kopling, tidak boleh terlalu lama menginjak kopling, karena itu apa? Namanya sesuatu kalau diinjak terlalu lama itu kan ada putaran hidrolik, mesin berpengaruh di situ, pasti akan merusak dan mempercepat umurnya itu tidak terlalu lama. Nah, itu aja. Makanya kita harus langsung gerak cepat, kita injek kopling, masukkan gigi 1, kita tangan ke handrem ya. Kalau perlu direm dulu ya, rem dulu. Kita lepaskan handrem. Nah, posisi gas sama kopling harus sesuai. Nah, harus diperhatikan. Posisi gas sama rem harus selalu sesuai, nggak boleh yang namanya digas koplingnya kurang atau koplingnya kelebihan, itu nanti akan berpengaruh pada mesin mati guys. Oke, sekarang kita akan putar balik ya. Putar balik. Kalau mobil bisa menggelundung atau maju sendiri atau mundur sendiri, kita hindari pemakaian kopling. Kosongkan saja, jangan menginjak kopling terlalu lama, karena itu akan merusak dari yang namanya kopling itu ya guys. Oke, langsung kosongkan. Kalau mobil bisa maju, kita nggak usah masukkan gigi, tapi kalau nggak bisa ya kita masukkan gigi guys. Seperti ini. Intinya kopling dan gas itu harus sesuai. Nah, perlu kalian ketahui juga dalam memutar pengemudi ini, itu kalau bisa jangan sampai mentok.
harus dihafal, harus diingat-ingat bahwa memutar kemudi ini jangan sampai mentok. Apalagi mentok sampai berbunyi gluk gitu. Itu akan merusak power steering, guys. Jadi pastikan harus ada spare supaya kita nggak mencapai putaran maksimal itu. Kita harus memahami itu ya, guys. Tapi itu nanti pelan-pelan pasti kita akan seperti itu ya, akan memahami itu pelan-pelan. Nah, sekarang kalau mobil ini udah jalan, dalam posisi mobil bisa berjalan sendiri, kita kosongkan saja kalau posisi jalan mobil pelan. Tapi kalau mobil itu dalam keadaan cepat, nah berarti mobil ini harus masuk gigi persneleng. Soalnya gigi persneleng itu akan membantu mobil ini dalam mengerem. Jadi selain rem itu gunanya, fungsinya utamanya untuk memperlambat mobil, kalau dibantu dengan rasio giginya itu masuk ke dalam persneleng mesin, maka itu akan membantu remnya itu tidak bekerja terlalu keras, berat ya guys. Nah seperti itu. Nah pada saat mengemudikan mobil, kalau pas waktu mau belajar itu kan nggak boleh kenceng dulu ya guys. Paling kita masuk gigi 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 terus. Nggak boleh langsung 3, langsung gaspol, itu nggak boleh. Tapi pada dasarnya adalah yang perlu diperhatikan itu hanya kita memahami dulu antara gas sama kopling itu harus sesuai. Kalau kita melatih dalam memakai mobil itu satu mobil saja, misalnya kita latihan pakai mobil ini Avanza ya, tipe E tahun 2005 ini, kita memahami mobil ini ya kita fokus dulu sama mobil ini. Antara gas sama kopling itu kita harus sesuaikan dulu sampai kita benar-benar hafal bagaimana cara menjalankan mobil pertama kali itu. Antara gas sama kopling harus sesuai. Itu langkah pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara kita mengganti persneleng dari 1 ke 2. Nah kita harus perhatikan ketika kita mengganti gigi 1 ke 2, posisi mobil harus pada RPM yang tepat di antara sekitar 3000 ya, 2000 3000 itu kita bisa mengganti persneleng ke gigi 2. Seperti itu guys. Itu cara mengemudi eco driving ya. Nah, kita coba tanjakan di gigi 2 saja. Bagaimana kita melihat performa mobil ini? Ya, masih bertenaga guys. Oke. Nah, kita rating. Oke. Kita masukkan gigi 2 lagi. Nah, pada saat tadi saya mau membelokkan mobil, posisi mobil itu kan kita nggak berhenti ya. Pada pas waktu mau berbelok tadi kan kita nggak berhenti. Nah, kita harus meminimalisasi penggunaan kopling terlalu lama. Kita menekan kopling terlalu lama itu kita jangan biasakan seperti itu guys. Jadi kalau bisa waktu mobil mau kita melihat kiri kanan itu kan pasti berjalan pelan ya, sambil kita mengendalikan rem. Itu kopling kita lepaskan tapi dalam persneleng posisi 0. Jadi mobil berjalan tanpa ada hambatan mesin, nggak masuk gigi berapa aja. Jadi kita nggak usah ngopling. Itu akan memperlama umur dari kopling itu sendiri. Nah ini yang harus kita perhatikan. Sekarang kita praktekkan ya, bagaimana caranya supaya mobil ini berjalan dengan baik dan benar. Ini kita akan singkat praktekkan ya. Kita berhenti, ya kan? Kita posisi idle, kita posisi kaki kanan di gas, ya. Kalau perlu kita gas-gas. Oke, masih responsif. Lalu kita akan masukkan ke gigi 1. Nah, kita akan belajar 1, 2 aja. Setelah itu kita akan nanti belajar teori bagaimana cara di jalan bagaimana. Oke. Sekarang ketika masuk gigi 1, pastikan kita sudah siap untuk melaju. Pastikan kita sudah siap, tidak ada halangan apapun di kiri kanan. Kita lihat spion kanan dan kiri. Oke guys. Kita kopling set, langsung masukkan gigi 1. Nah, setelah itu kita akan lihat spion ya, kita mau kemana, pikirkan matang-matang. Lalu antara gas dan persneleng harus sama. Jadi posisi gas dan kopling harus sama. Tidak kelebihan RPM, tidak juga kelebihan gas. Pada
penggantian gigi kedua itu harus menyesuaikan dari mobil itu, RPM-nya, suara enaknya bagaimana. Jadi feeling seseorang itu dibutuhkan di sini juga. Kita dari gigi 1 ke 2 itu feelingnya harus tepat. Nah, masuk ke gigi 3 guys. Nah, kalau orang itu belajar mobil itu dia udah punya target ingin menjadi pengemudi yang paling bagus, targetnya itu mengemudikan mobil dengan kualitas yang paling sempurna, pasti ketika berganti-ganti mobil itu nggak ada masalah guys. Saya baru pertama kali megang mobil ini, tapi saya langsung bisa tahu koplingnya, gasnya, remnya, dan segala macam. Dan orang pasti mengira, loh kok enak ya menyetirnya, bagaimana ini. Karena itu feeling guys, itu cara pencapaian pengendalian mobilnya, mengemudikan mobil itu dia udah bisa gitu loh. Mengemudikan bis, tronton, trailer, apa segala macam saya udah bisa. Karena dulunya saya memang di proyek ya. Nah gitu guys. Oke, itu adalah cara mengemudi secara singkat. Nah nanti kita akan praktekkan bagaimana seseorang mengemudi mobil untuk belajar ya. Sekarang kita akan jalan dulu ke sana. Oke. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share videonya. Dukung terus channel ini untuk menjadi channel yang bermanfaat buat kalian semua. Dadah, Assalamualaikum. Stop. Stop. Oke guys, jangan lupa like, share, dan komen videonya. Dan yang terpenting adalah subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan dengan kalian subscribe, kalian mendukung channel ini untuk terus bikin karya yang bermanfaat.